Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama mau tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara, pesannya adalah mujizat terjadi atas kehendaknya. Katakan amin. Mujizat terjadi atas kehendaknya. Satu pesan Tuhan yang cukup menarik ya. Menarik ya. Sepintas kita semua setuju bahwa mujizat memang terjadi menurut kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya. Berarti nggak ada yang terlalu spesial. Enggak. Nanti kita di bagian dalam kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengerti mengapa Tuhan menekankan ini dalam pesannya kepada kita umatnya. Ya. Satu hal yang seharusnya membuat kita semangat ketika kita menerima pesan ini ada kata apa? Kata mujizat. Mujizat terjadi atas kehendaknya. Aduh, sayang sekali Pak, mujizat terjadi atas kehendak Tuhan. Mestinya kita pengennya kan mujizat terjadi atas kehendak saya, ya maunya kan begitu. Tapi Tuhan tekankan melalui pesannya, enggak, itu terjadi atas kehendaknya, atas kehendak Tuhan. Yohanes 2 ayat 9. Saya mau ajak kita baca bersama-sama satu ayat ini, apa yang jadi maksudnya ya, menjadi dasar pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan mengetahui ini peristiwa apa. Oke, sudah terpampang 1, 2, 3. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ya, berarti kita tahu peristiwa ini peristiwa apa? Mujizat di Kana, air menjadi anggur. Ya, kita udah nggak asing lagi dengan kisah ini ya. Ini seringkali peristiwa mujizat air menjadi anggur di Kana ini adalah mujizat yang pertama kali Yesus lakukan. Ya ternyata ditulis juga di salah satu ayat bahwa ini yang mujizat yang pertama Yesus lakukan di awal-awal. Dan terjadi di sebuah pesta pernikahan. Nah, betapa Tuhan sangat concern dengan yang namanya pernikahan. Ya, tapi kita nggak bahas itu. Nah, kita lanjut kepada inti permasalahannya. Nah, di dalam pesta perkawinan itu tuan rumah kehabisan anggur. Ya, anggur bagi bangsa Yahudi adalah hal penting, ya, hal yang sangat penting bahkan. Karena apa? Banyak daripada kegiatan perayaan, segala aktivitas mereka orang Yahudi melibatkan anggur, ya. Ibadah pakai anggur, pernikahan pakai anggur, perayaan anggur, ada Sabat, Paskah pakai anggur, sunat pakai anggur, ya. Jadi kehabisan anggur di acara-acara tersebut adalah sesuatu yang gak seharusnya terjadi. Bahkan sesuatu yang buruk. Ya. Nah, Ibu Yesus Maria kan, mereka hadir di pesta perkawinan itu. Dia pada waktu itu melihat apa yang sedang terjadi. Ya, wah, tuan rumah kehabisan anggur. Lalu apa yang Maria, Ibu Yesus ini lakukan? Dia memberitahukan siapa? Dia memberitahukan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, kemudian jawab Yesus adalah gini. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Apakah Maria kemudian jadi tersinggung? Ya, di bahasa Yahudinya lebih keras, lebih kasar lagi. Mau apakah engkau perempuan, gitu ya. Tapi bukan artinya Yesus marah. Tetapi ini yang jawaban daripada Yesus ya. Saatku belum tiba. Nah, Maria ibu Yesus ini sangat paham siapa anaknya, ya. Jadi waktu Yesus Jadi dia tahu bahwa Yesus tidak bertindak dengan perintah dari dirinya. Yesus bertindak berdasarkan waktu kerajaan surga. Dan dia paham sekali siapa, karena dia tahu siapa anaknya. Maka Maria hanya berkata kepada para pelayan-pelayan yang ada di situ, yang ada di pesta pernikahan. Dia bilang lakukan apa saja yang Yesus perintahkan kepada kalian. Gitu, cuman itu aja. Nah kemudian berlanjut. Di situ didapati ada 6 tempayan ya yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi ada adat orang Yahudi, ada air pembasuhan sebelum masuk ke Bait Allah, ada pembasuhan. Di acara ini juga ada, ternyata ada air untuk pembasuhan gitu ya. Nah, Yesus memerintahkan kepada para pelayan-pelayan itu untuk apa? Mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya waktu itu tempayannya nggak begitu penuh ya. Lalu Yesus memerintahkan untuk apa? Untuk mengisi tempayan itu dengan air sampai penuh. Dan Yesus kemudian
memerintahkan setelah penuh, memerintahkan mereka untuk apa? Mencedok air tersebut dan membawanya kepada pemimpin pesta. Jijik nggak? Air pembasuhan loh, dicedok dibawa gitu. Kan pelayannya kan nggak tahu. Ya tapi nanti kita bahas kemudian. Nah setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia lalu memanggil apa? Mempelai laki-laki dan bilang begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, setelah itu anggur yang kurang baik. Karena gini, anggur itu biar bagaimanapun ada kandungan alkoholnya meskipun dibuat secara hukum Yahudi, kosher. Ya. Baru kemudian setelah pesta berlangsung, biasanya tuan rumah mulai menyediakan anggur yang grade-nya mungkin gak sebagus yang di awal. Ya karena apa? Mungkin udah agak-agak kerasa-kerasa gitu, anggur yang kurang baik pun ya udahlah gak kerasa ini gitu ya. Tetapi dia bilang, tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah ini merupakan kisah mujizat Bapak Ibu Saudara yang luar biasa ya. Semua yang dilakukan Yesus adalah luar biasa. Siapapun yang membaca kisah ini pasti akan tertarik pada bagian mananya nih. Bapak Ibu Saudara kalau baca kisah ini tertarik di bagian mana? Mujizatnya kan? Ya. Wow, air menjadi anggur, ya. Air berubah menjadi anggur. Nah, kita pertama-tama perlu membahas tujuan suatu mujizat terlebih dahulu. Nah, ini yang kita mau pahami, tujuan terjadinya mujizat, ya. Mengapa Tuhan terkadang mengesampingkan hukum natural. Hukum natural adalah hukum yang sedang berlaku saat ini ya. Kalau gravitasi ya kita menginjakkan ke tanah karena ada hukum gravitasi. Ada hukum natural ya, siram air baju kita jadi basah gitu ya. Ada hukum alam sedang berlangsung yang kita jalani ya. Meskipun kenapa Tuhan kadang mengesampingkan hukum-hukum natural tersebut? Meskipun dia adalah pencipta daripada segala-galanya. Dan kemudian mengesampingkan hukum alam dan melakukan sesuatu di luar, dalam tanda kutip, di luar aturan. Di luar hukum alam yang kita jalani manusia umumnya. Kenapa? Tuhan lakukan hal-hal yang ajaib. Ya. Mengapa Tuhan sampai turun tangan istilahnya dan mengabaikan sistem normal? Ya yang kita jalani kan menurut manusia kan berjalan sesuai dengan hal normal kan. Ada hukum-hukum yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung ya. Tapi kenapa dia kadang mengabaikan hukum normal atau hukum alam yang berlaku demi mujizatnya dinyatakan. Nah ini yang kita pengen tahu. Kenapa dia melakukan mujizat? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada pertanyaan ya. Siapa di sini yang merindukan mujizat terjadi dalam hidupnya? Oh, semua ya. Lah kok ada 99 kan bingung ya. Ya udah. Siapa? Saya percaya semua kita orang percaya merindukan mujizat dari Tuhan, ya kan? Wow, karena kita udah sering baca di Alkitab kan. Perkara dahsyat. Perkara yang gak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia dan kita rindu. Apalagi di tengah tantangan pergumulan yang mungkin setiap kita masing-masing sedang hadapi, kita merindukan terjadinya mujizat. Ya, saya percaya semua orang percaya kalau ditanya pun siapapun ya pasti menjawabnya akan merindukan suatu mujizat terjadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Untuk tujuan apa Bapak Ibu Saudara, untuk tujuan saya menggunakan kata Anda, untuk tujuan apa Anda memerlukan mujizat? Nah, ini yang kita perlu renungkan sejenak. Oh iya ya, tadi aku ngangkat tangan, aku perlu mujizat. Sekarang pertanyaannya untuk tujuan apa? Ya, nah banyak pertanyaan, banyak jawaban. Ya, habis Pak sudah lama kan menantikan penggenapan yang gak kunjung tiba. Bisa jawabannya begitu. Ya, seperti orang lumpuh di kolam Bethesda, gak ada yang membawa aku masuk ke dalam kolam. Atau Pak menempuh jalan normal kelihatannya untuk perkara yang aku hadapi ini sepertinya sudah gak mungkin. Aku perlu mujizat. Ya. Atau apalagi jawabannya, manusia mungkin gak mungkin menolong, manusia gak mungkin lakukan ini Pak. Ya, harus kuasa Tuhan yang lakukan dan berbagai jawaban. Ada gak jawaban salah satu dari kita yang tadi sebutkan? Mungkin ada ya. Nah sekarang berdasarkan kemungkinan jawaban tadi, atau Bapak Ibu Saudara punya jawaban tersendiri, sekarang dibalik.
berdasarkan jawaban-jawaban Bapak Ibu Saudara atau yang diwakili oleh saya tadi, ya, apakah Tuhan akan melakukan mujizat dengan alasan-alasan itu? Nah, nanti saya akan jelaskan. Kita baru akan menyadari nanti sebentar bahwa Tuhan tidak melakukannya hanya berdasarkan jawaban-jawaban kita tersebut. Tentu ada alasan yang lain kenapa Tuhan melakukan mujizat. Nah, ini yang kita perlu tahu. Ya. Supaya gini, kita nggak terlalu berlama-lama menantikan mujizat yang nggak kunjung datang dengan alasan-alasan itu. Inilah menjadi pesan Tuhan buat kita. Buat saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Allah pencipta segalanya, katakan amin. Dia pencipta alam semesta, ya. He's the creator of universe, of all things, apapun. Dia pencipta segala apapun, ya. Nah, dengan kehendak dan wewenangnya, ia dapat melakukan apa saja. Orang dia pencipta, pemilik surga, pencipta langit dan bumi, ya. Dengan kehendak dan wewenangnya, ia dapat melakukan apa saja, baik secara hukum alam maupun melampaui hukum apapun yang berlaku. Jadi dia bisa melakukan apa aja. Ya, gimana dia dong, ya. Ibarat seorang pemimpin perusahaan misalnya, ya, atau siapapun yang didelegasikan oleh perusahaan tersebut, ya. Ketika ada terjadi sesuatu kemandekan di dalam suatu sistem di dalam sebuah perusahaan, maka pemilik bisa melakukan jalan pintas seperti yang dia kehendaki. Kenapa? Karena dia pemiliknya. Atau dia mempercayakan kepada orang yang ia delegasikan, kau lakukan langkah ini yang biasanya A, B, C, D, sekarang kau dari A, kau lakukan Z. Kenapa? Dapat wewenang. Kau lakukan itu. Itu di dalam sistem perusahaan atau apapun contohnya, ya. Kenapa? Dia puncak pemimpinnya, kok dia mau lakukan jalan pintas ketika dia melihat rasanya perlu dilakukan sesuatu yang di luar kebiasaan normal. Ya. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kalau itu perusahaan, untuk kebaikan perusahaan. Kalau itu kerajaan surga, untuk kebaikan kerajaan surga. Jadi hal tentang Tuhan mau melakukan mujizatnya ataupun tidak, semua berada dalam kehendak dan kewenangannya. Bukan berdasarkan kehendak dan kerinduan umatnya. Jadi kalau memang Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara ajaib, mengapa? Kan kita berpikir, kan dia ajaib Pak, kan dia luar biasa. Kalau dia memang mampu melakukan perkara-perkara dahsyat, kenapa dia nggak lakukan itu terus setiap hari dalam kehidupan kita? Ya, kan seru kan kalau Tuhan lakukan mujizat itu, maunya kita kan begitu ya. Membuat apa? Membuat kita umatnya bahagia, membuat kita umatnya sehat, aman, sentosa, diberkati. Itu kan maunya kita, ya. Wah Tuhan, jangan jarang-jarang dong lakukan mujizat, setiap hari dong, ya kan Tuhan mampu, ya. Namun kenapa Tuhan kadang membiarkan pergumulan panjang terjadi pada umatnya? Nah, satu hal yang harus kita perhatikan dalam pesannya ini, betul, yang bikin menarik dari pesan ini adalah soal mujizatnya itu. Tapi inti pesannya ini bukan bahwa dalam waktu sebentar lagi Tuhan akan melakukan mujizat, bukan itu inti pesannya, ya. Tuhan melalui pesannya ini mengatakan bahwa mujizatnya itu terjadi karena kehendaknya, bukan karena kehendak kita. Jadi ada sikap yang harus kita pahami, daripada memohon dan menantikan terus mujizat-mujizat Tuhan dengan cara yang salah. Tuhan mau kita memahami cara kerja Tuhan, lalu ambil sikap yang benar. Wah, jadi gak mungkin dong Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan saya Pak. Oh, sangat mungkin. Tapi kita harus tahu dulu prinsipnya. Tuhan lakukan bukan berdasarkan apa maunya kita. Pokoknya soal kedahsyatan Tuhan mah udah jangan diragukan. Orang dia dahsyat, orang dia luar biasa. Langit dan bumi aja dia ciptakan gitu ya. Tetapi itu semua terjadi atas kehendaknya. Oleh sebab itu, beberapa hal yang harus kita pahami. Agar sikap kita selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, kita bersyukur Tuhan kasih pesan agar gini. Kita nggak menantikan atau kita nggak bergerak dengan sikap yang salah. Ya. Jadi beberapa hal yang harus kita pahami agar sikap kita selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan melakukan mujizatnya, kita ada di sana. Kita ada di tempat di mana mujizat sedang terjadi. Nah, beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah gini, bersiap-siap.
Karena terjadinya bisa kapan saja. Nah, lanjut ya, judul poinnya cukup panjang. Bersiap-siap karena terjadinya bisa kapan saja. Jadilah orang yang ambil bagian dalam persiapan itu. Bersiap-siap karena terjadinya bisa kapan saja. Jadilah orang yang ambil bagian dalam persiapan itu. Yohanes 2 ayat 4. Nah, Yohanes 2 ayat 4 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, kepada mamanya, kepada Maria. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah, penekanan di sini tertuju pada saatku belum tiba. Nanti kalau saatku tiba, bukan saatmu ibu, tapi saatku. Ya. Kata penunjuk waktu yang digunakan ketika Yesus berkata saatku belum tiba, menggunakan kata hora. Hora. Oh itu mah orang Sumatera ya. Horas. Ini hora. Hora. Hora artinya jam. Hora artinya waktu, setiap waktu tertentu. Hora ada setiap waktu tertentu atau jam. Atau dalam bahasa Inggrisnya hour. Ya. Misalnya sekarang waktunya makan pagi. Sekarang hora makan pagi. Maksudnya gitu arti kata hora itu. Hora berapa sekarang? 8.21. Ya. Sesuatu yang terjadi, hora itu sesuatu yang terjadi pada rentang waktu yang tidak panjang. Tapi lagi-lagi jangan saya kasih pengharapan palsu. Wah hora nih Pak, berarti sewaktu-waktu mujizat terjadi dalam waktu hitungan jam. Gimana Tuhan? Horanya Tuhan. Ya, tapi hora itu artinya jam. Hampir mirip memang sama kairos, ya. Di mana semua waktunya adalah waktu yang Tuhan tetapkan untuk sesuatu terjadi. Namun kairos lebih kepada sewaktu-waktu dalam suatu rentang periode yang tidak bisa kita duga juga. Ya. Mirip lah, cuman hora itu lebih kepada hitungan jam. Nah, mendengar Yesus mengatakan, "Horaku belum tiba." Maka Maria ibu Yesus menyuruh para pelayan untuk apa? Tidak berdiri atau beraktivitas jauh-jauh dari Yesus. Saudara nangkap sesuatu di sini? Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakan oleh ibu Yesus? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Kan di ruang pesta kan ada pelayan-pelayan ya. Nah dia mulai katakan pada pelayan-pelayan, apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Meskipun tidak spesifik dikatakan jangan jauh-jauh dari Yesus, tapi kalimat apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Artinya kan sama kan. Kalau dia jauh-jauh dari Yesus, pas Yesus mau memerintahkan sesuatu, dengar gak? Enggak, kan jauh. Makanya Maria bilang, apa yang dia katakan lakukan. Nah maka pelayan-pelayan tuh, wah berarti kita jangan jauh-jauh dong. Supaya waktu dia mengatakan sesuatu, kita dengar, kita tahu. Gitu maksudnya ya. Jadi kalimat apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu mengandung arti gini. Ada dua nih. Yang pertama, berada di dekat atau di posisi yang tidak jauh dari keberadaan Yesus. Nah, kita mulai menangkap nih kalau ini diaplikasikan buat kita. Menantikan sesuatu yang dahsyat horanya Tuhan. Ya jangan jauh-jauh lah. Ketika pesan disampaikan jangan jauh-jauh. Kau ada di mana gitu ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ada di dalam satu ruangan. Sama kan peristiwa 5 roti 2 ikan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Meskipun mungkin berbondong-bondong mengikuti Yesusnya dari pagi, siang sampai malam kan. Nah terus terjadi peristiwa 5 roti 2 ikan. Siapa yang menikmati peristiwa 5 roti 2 ikan? Siapa yang mengalami peristiwa 5 roti 2 ikan? Semua orang yang berbondong-bondong yang gak jauh dari Yesus itu. Ada gak sekiranya dari siang nih orang berbondong-bondong terus ada orang yang memutuskan, banyak orang malas pulang ada gak yang kemungkinan itu ada gak? Ada. Terus dia ngalami 5 roti 2 ikan gak? Enggak. Jadi kita paham ya, jangan jauh-jauh dari Yesus. Karena gini, ada horanya dia. Suatu waktu dia melakukan sesuatu yang dahsyat. Ya, katakan amin.
Ya. Makna yang kedua, tangkap dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun sepertinya gak nyambung. Kan disuruh ada tempayan tuh. Yuk isi penuh tempayan-tempayan itu gitu ya. Kadang-kadang si pelayan-pelayan, siapa sih nyuruh-nyuruh gua? Dia kan tamu juga. Dia kan bukan pemimpin pesta. Dia juga bukan dari keluarga mempelai. Kenapa dia nyuruh-nyuruh kita, para pelayan, suruh penuhi itu air di dalam tempayan? Ada 6 tempayan. Emang dia pikir dia siapa gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, otak kan jalan. Gak ngerti perintahnya, ya mau apa sih gitu ya. Di akhir Januari 2026, pesan Tuhannya ingat gak? Persiapkan diri untuk suatu pencapaian. Kisah tentang Nuh. Untuk terjadinya suatu hasil pencapaian yang dahsyat. Di mana Nuh, istri dan 3 anak 3 menantu masuk ke dalam bahtera menikmati perkara dahsyat. Tapi kan gak serta-merta mereka langsung masuk ke dalam bahtera. Ada masa persiapan. Dan mereka lakukan itu bersama-sama. Nah di masa persiapan Bapak Ibu Saudara, mudah gak buat Nuh? Kita udah bahas itu. Mudah gak buat Nuh, buat istrinya, buat 3 anak dan 3 menantunya melakukan pembuatan bahtera yang mereka gak tahu ini bakal jadinya kayak bagaimana, untuk tujuan apa. Kenapa ini baut mesti dipasang di sebelah sini, gak ngerti. Kenapa ada jendela, kenapa mesti pakai pakal. Emang kita mau dibawa kemana gitu. Ada gak hal-hal yang mungkin gak masuk akal? Ada gak perintah-perintah Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang sekiranya gak masuk akal? Aku mah masalahnya ini, pesannya ini. Biarin dah, ini mah mungkin buat yang masalahnya cocok dengan pesan itu. Seringkali kan ini jalan. Bukan buat aku. Susah, males. Gak ada yang enak dari pesan-pesan yang disampaikan melalui Pak Ishak. Ya. Enggak, mungkin enggak. Cuma ngarang-ngarang aja. Apa ada beneran ya? Enggak ya, ngarang. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang gak bisa dicerna. Mungkin para pelayan itu, apa sih suruh masukin air ke dalam tempayan gitu. Tapi buat Nuh, dan dia bisa meyakinkan istri, 3 anak dan 3 menantu, bahwa setiap bagian yang mungkin kelihatannya kayak gak berguna, tapi Nuh berhasil meyakinkan bahwa udah lakukan aja. Oke, kita lakukan. Mungkin gak bisa dicerna. Yohanes 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung, ya. Ini ada ukuran tersendiri lah buyung. Kemudian ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Wah, luar biasa ya pelayan-pelayan ini. Kalau saya mungkin mikir dulu, siapa? Nyuruh-nyuruh. Kemudian buat tujuan apa gitu ya. Tapi ini akan baik-baik semua ya. Mereka pun mengisinya sampai penuh ya. Sampai di bagian pengisian tempayan. Mungkin masih dapat dipahami oleh para pelayan. Kan tadi ada si ibu nyuruh, udah lakukan apa yang dia perintahkan. Ya udah kita lakukan aja lah ya. Meskipun mereka belum mengenal siapa sih yang nyuruh-nyuruh ini ya. Merintah-merintah gitu ya. Tapi mereka lakukan juga. Karena oke lah, timbang nyuruh penuhi air di tempayan mah ya udah oke lah. Mereka lakukan tanpa penolakan. Nah tapi bagian ayat 8. Ini kan beresiko Bapak Ibu Saudara. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah. Ya, mungkin ada satu alat ya, kayak sendok ya. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Luar biasa enggak? Kan air pembasuhan kan. Cedok bawa kepada pemimpin pesta. Nih, gitu ya. Saya nggak tahu ya cara ngasihnya kan kita nggak tahu. Tapi timbul pertanyaan nggak sih di pelayan-pelayan itu? Kita cekokin itu pemimpin pesta dengan air pembasuhan gitu. Sekarang ada pertanyaan, kapan air berubah menjadi anggur? Pas waktu di sendok?
Pas waktu dibawa atau pas waktu menjelang masuk ke mulut? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, kan nggak ditulis. Tapi Tuhan berkuasa untuk lakukan itu. Ya, jadi nggak ada informasi jelas tentang kapan itu berubah. Ya. Nah, banyak orang percaya gagal bukan pada waktu menerima perintah, tapi seringkali gagal di dalam melaksanakan perintah. Kalau otak jalan, waduh apaan sih? Kayaknya bener gitu ya. Kok kita kayak kurang ajar sih bawa air mentah kepada pemimpin pesta, ya. Melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang kita hadapi. Pesan apa sih? Gitu ya misalnya. Kalau pas pesannya aneh. Bapak Ibu Saudara jangan buru-buru menilai pesannya aneh. Ini yang nyampaiinnya susah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kayak pesan yang kemarin di hari Minggu waktu perjamuan itu kan aduh Tuhan kalau bisa mah yang lain deh gitu ya. Tapi ya udah, tetap harus disampaikan. Itu yang pertama, bahwa bersiap-siap. Karena terjadinya bisa kapan saja. Maka itu Tuhan mau kita jadilah orang yang selalu ambil bagian dalam persiapan itu. Udah terlibat aja. Jangan jauh-jauh dari Yesus. Ya. Pas Yesus melakukan suatu mujizat, pas nggak ada, gitu. Kita sering dengar lah, ya, Reinhard Bonnke, seorang penginjil dari Jerman yang melayani orang-orang di Afrika, yang namanya membangkitkan orang dari kematian itu buat dia udah bukan 1-2 orang, udah puluhan orang bangkit dari kematian. Wartawan nanya, kenapa Anda bisa membangkitkan orang mati begitu banyak? Satu aja udah aneh gitu. Dia bilang, ya aku gak tahu. Pas Yesus melakukan itu, aku pas ada di situ gitu. Jawabannya kan luar biasa kan. Dia gak bilang, siapa dulu dong gitu ya. Enggak. Pas Yesus melakukan, kalau pakai pengertiannya sekarang, pas horanya Yesus. Aku pas di situ. Oleh sebab itu yang pertama, ya udah. Selalu terlibat aja ya, ambil bagian di dalam persiapan. Yang kedua, bersiap-siap. Lakukan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan sorga. Bersiap-siap, lakukan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan sorga. Nah, ada kalimat di judul poinnya, sambungannya. Mujizat terjadi bukan untuk kepentingan kita. Seperti yang tadi saya sampaikannya Bapak Ibu Saudara di awal, apabila kita mengharapkan mujizat terjadi atas diri kita seperti yang kita kehendaki dan untuk kepentingan kita, maka percayalah itu gak akan pernah terjadi. Karena tujuan terjadi mujizat bukan untuk kepentingan kita. Tujuan dari suatu mujizat adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan semua orang agar menjadi percaya kepadanya. Kalau untuk tujuan diri kita pribadi, Tuhan gak melakukan atas dasar itu. Wah, tapi jangan keburu protes. Nanti kan ada di bagian dalam saya jelaskan. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Wih, ternyata guru kita dahsyat loh gitu. Dan Yesus dimuliakan. Hasil akhir dari semua peristiwa ajaib yang terjadi di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan. Tujuannya cuma itu aja. Yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan membawa agar semua orang menjadi percaya kepadanya. Hal-hal yang tidak membawa kepada kemuliaan Tuhan, atau mungkin saja membawa kemuliaan Tuhan, namun ada pihak yang tidak berkepentingan turut diuntungkan, maka tidak terjadi pula mujizat. Ya, lagi ya. Tujuan mujizat adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan membawa agar semua orang jadi percaya kepadanya. Nah, hal-hal yang tidak membawa kemuliaan nama Tuhan nggak terjadi. Atau mungkin saja membawa kemuliaan nama Tuhan, namun ada pihak yang diuntungkan.
Misalnya si jahat jadi diuntungkan lewat peristiwa terjadinya mujizat sehingga Yesus dimuliakan, tapi ada pihak yang diuntungkan. Itu pun tidak mau Yesus lakukan. Ya, itu pun tidak akan ia lakukan. Bahkan untuk kepentingan diri Yesus pribadi aja, pada waktu ia kelaparan, habis berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Lapar gak Bapak Ibu Saudara? Kan 100% manusia, 100% Tuhan. Lapar gak? Lapar Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya pernah sama Ibu Ripka di awal-awal gereja kita, kami berdoa berpuasa 3 hari 3 malam. Sampai hari kedua aja masih bisa berjalan. Begitu masuk hari ketiga, berdiri pun sudah begitu lemas. Baru 3 hari. Dan makanan terindah pada waktu itu adalah telur rebus. Pertama kali setelah 3 hari, telur rebus itu, waduh itu enak Bapak Ibu Saudara. Itu nikmat banget, dan bayangkan begitu masuk ke mulut, nggak lama kan nyampe perut nih, kan sebetulnya prosesnya kan cukup panjang. Itu begitu masuk perut ya, begitu langsung ada tenaga. Hebat ya. Apakah si telur, apa memang ada makanan apa aja jadi bikin kuat, tetapi apalagi telur gitu ya. Udah nggak ngobrol soal ini, kembali kepada Yesus. 40 hari 40 malam lagi lapar di padang gurun, begitu kering Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah iblis. Kemudian bilang, ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. Gampang gak buat Yesus merubah batu jadi roti? Ya, merubah batu jadi martabak gampang gak? Gampang juga. Merubah udah. Buat Yesus gak masalah, dia bisa merubah apa saja. Ya, tapi Yesus menolak untuk melakukannya. Padahal gini, kalau itu roti, batu jadi roti, terobatilah 40 hari 40 makan gak minum Bapak Ibu Saudara. Terobatilah. Ya. Kemudian Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ia dengan sengaja mengesampingkan hak istimewanya sebagai anak Allah untuk tidak mau melakukannya. Dia nunggu biarin sampai Bapa Surgawi menyediakan aja. Ya. Mungkin sementara Bapak di surga belum menyediakan, mungkin udah hari ke-40 nih, udah puasa 40 hari 40 malam mungkin. Makanya belum datang juga nih, mungkin ada waktu-waktu yang ya jadi hari ke-41 kali. Atau mungkin Yesus udah mau mengakhirinya dengan cara apa? Ya makan dari apa yang ada aja lah. Dengan cara yang sangat natural. Tujuannya apa? Kenapa Yesus lebih memilih itu? Tujuannya supaya tidak ada satu pihak manapun yang memperoleh keuntungan. Apalagi ini bicara si iblis yang mencoba Yesus. Sama sekali Yesus mendingan milih tetap lapar. Mendingan milih makan seadanya daripada dia melakukan sesuatu. Memang mungkin Yesus dimuliakan, tetapi ada pihak yang diuntungkan. Itu pun tidak mau dia lakukan. Jadi kita ngerti prinsip ini ya. Semua untuk kemuliaan Allah Bapa, sebuah untuk kemuliaan Yesus Kristus, supaya orang percaya kepadanya. Nah, ketika kita membaca di kisah masih pencobaan Yesus yang tadi ya. Ketika kita membaca di bagian akhir daripada kisah pencobaan Yesus, ketika ujian berakhir Bapak Ibu Saudara, maka baru mujizat dinyatakan. Matius 4 ayat 11. Setelah si iblis pergi, baru Tuhan nyatakan mujizatnya. Lalu iblis meninggalkan dia kan. Cobaannya kan gagal kan. Iblis pergi meninggalkan Yesus. Dan lihatlah. Nah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi artinya gini, bukannya gak bisa, gak mau. Biar lapar-lapar deh. Dia memilih untuk tidak menggunakan hak istimewanya. Tapi ketika gak ada siapapun yang diuntungkan, buat dia mah gampang. Malaikat langsung datang bawa makanan. Langsung melayani dia. Wow, ini luar biasa. Ya, jadi kita ngerti nih prinsip mujizat. Ya. Jadi bagi Tuhan melakukan mujizat itu sangat mudah. Yang menjadi concernnya adalah ia tidak mau ada pihak manapun yang menikmatinya atau ada pihak yang kepentingannya diuntungkan.
kecuali untuk satu tujuan. Supaya namanya dimuliakan, nama Yesus dimuliakan. Dan orang menjadi percaya kepadanya. Tujuannya itu. Oleh sebab itu, mulai selaraskan. Kita punya keinginan. Dengan apa yang maunya surga. Gitu. Ya perkara, nah soal sekarang ke anggur dulu nih. Perkara anggur habis di pesta pernikahan di Kana. Kejadiannya dibandingkan yang peristiwa Yesus dicobai oleh iblis. Ini kan sebenarnya grade-nya kan jauh di bawah kan. Ini lebih sepele kan. Ya timbang orang di pesta habis anggur gitu ya. Penyebabnya mungkin aja. Orang-orang ternyata minum anggurnya ternyata di awal udah banyak. Maka kehabisan. Atau tuan rumah kemungkinannya. Mungkin menyediakannya gak terlalu banyak sehingga waktu yang ternyata yang datang lebih banyak ya habis gitu. Jadi bisa aja penyebabnya. Tapi kan perkara ini sebetulnya jauh lebih sepele dari yang tadi. Jadi tapi kehabisan anggur adalah hal yang buruk bagi orang Yahudi. Nah sekarang gini, apakah itu jadi alasan Yesus yang sebenarnya di balik mujizat yang terjadi tersebut? Apa itu yang membuat Yesus, aduh jangan sampai dipermalukan nih orang Yahudi. Maka Yesus melakukan mujizat. Atau Yesus menyelamatkan sebuah perencanaan dari pernikahan yang buruk. Waduh ini mesti diselamatkan nih, kalau nggak malu nih keluarga ini. Apakah tujuan Yesus melakukan mujizat itu? Dengan alasan itu maksudnya? Bukan. Apakah karena disuruh oleh mama Yesus? Ternyata kita udah tahu. Bukan karena dasar disuruh oleh Maria ibu Yesus. Ya. Jadi bukan alasan itu Yesus lakukan. Alasannya tetap sama. Ya. Yang tahu kisah air menjadi anggur itu kan Maria tahu, murid Yesus tahu, Yesus sudah pasti tahu. Mungkin yang tahu tentang apa yang terjadi mungkin hanya sekelompok kecil. Ya. Yang tahu bahwa ternyata di akhir pesta ada anggur berkualitas tinggi yang datang secara tiba-tiba di bagian akhir. Namun tetap tujuannya semua yang dilakukan Yesus supaya ia dimuliakan. Semua dan semua orang-orang percaya kepadanya. Mujizat itu supaya menarik perhatian pribadi Kristus dan perkataannya. Jika mujizat terjadi bukan berdasarkan dua hal ini, maka tidak terjadi mujizat. Ya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, inti dari pesan ini adalah jangan disalahartikan bahwa kita tidak boleh berharap mujizat dari Tuhan. Bukan, ya Pak, jadi percuma dong Pak mengharapkan mujizat selama ini. Tapi kita udah ngerti, ya. Intinya bukan gak boleh berharap sama Tuhan. Karena gini, Elia berdoa kepada Tuhan supaya hujan yang sudah sekian tahun Israel mengalami kekeringan waktu dia berdoa. Hujan dicurahkan dengan begitu dahsyat. Wah, artinya ayat ini pengecualian nih Pak. Berarti kita boleh berdoa untuk mujizat. Elia berdoa untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan dirinya. Untuk kepentingan kerajaan surga. Tuhan mau nyatakan kuasanya ke hadapan. Ahab lihat. Elia berdoa. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Ya semua untuk kepentingan kerajaan surga. Ya. Apakah Elia diuntungkan? Enggak. Oleh sebab itu kita harus tahu nih posisinya nih. Jadi jangan kita minta sesuatu yang dahsyat hanya untuk aku dan aku. Tuhan gak lakukan itu. Oleh sebab itu bergaulah senantiasa dengan si pembuat mujizat. Katakan amin. Jangan jauh-jauh dari situ. Terlibatlah di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena akan ada hora. Ya, atau waktu atau jam tertentu yang ia tentukan. Di mana Yesus akan memutuskan apakah dia akan melakukan intervensi terhadap hukum alam atau hukum natural. Dengan cara yang ajaib. Untuk tujuan. Supaya namanya dimuliakan. Nah lewat pesan ini kita belajar sesuatu. Bahwa kita mulai terus menyelaraskan diri kita. Kepada rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan dan untuk keuntungan kerajaan surga. Kalau tujuannya untuk keegoisan diri kita udah dapat jawabannya. Bukan untuk tujuan itu Yesus lakukan mujizat. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.